Halo semuanya, aku Gilbert. Kalian pernah merasa nggak sih? Terkadang, dalam kesibukan kita menjalani hidup di zaman yang lebih maju, seringkali kita lupa bahwa kebebasan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan tanpa kenal lelah dari para pahlawan di masa lalu. Keringat, darah, tangisan hingga pengorbanan yang mereka lakukan demi bangsa Indonesia sekarang dapat kita rasakan langsung di dalam kehidupan kita. Sekarang, aku akan menceritakan salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang bernama Pierre Tendean. Apakah kalian pernah mendengar nama tersebut? Atau bahkan, apakah kalian sudah tahu siapa Pierre Tendean itu? Mari kita mengingat kembali sejarah, dimulai dari satu tokoh pahlawan revolusi Indonesia, Pierre Tendean. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih berat, kita akan mulai dengan yang ringan-ringan dulu saja, yaitu latar belakang dari Pierre Tendean. Nama lengkap dari Pierre Tendean adalah Pierre Andreas Tendean. Beliau lahir di Batavia atau yang sekarang disebut Jakarta pada tanggal 21 Februari 1939. Ayah dari Pierre Tendean bernama Aurelius Lammert Tendean yang berketurunan Minahasa. Sedangkan ibu dari Tendean bernama Cornet Maria Elizabeth yang lahir di Belanda namun berdarah Prancis. Pierre Tendean merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Mitzi Faredan dan adiknya bernama Ros Widiawati. Ayahnya A.L. Tendean merupakan seorang dokter dan juga pejabat atau bisa disebut petinggi di beberapa rumah sakit yang membawa keluarganya menjadi keluarga yang terpandang. Sayangnya tidak ada info kuat mengenai pekerjaan dari ibu Pierre Tendean. Namun berdasarkan beberapa informasi mengenai kedua orang tua Pierre Tendean, dapat disimpulkan bahwa keluarga Pierre Tendean merupakan keluarga yang berkecukupan pada masanya. Faktanya, karena pekerjaan ayahnya, Pierre Tendean harus tinggal di beberapa kota-kota yang berbeda saat dia masih kecil karena harus mengikuti ayahnya yang mau tidak mau harus pindah-pindah untuk bekerja. Tentunya, seorang pahlawan juga pernah sekolah layaknya masyarakat biasa. Pierre Tendean menempuh pendidikannya pertama-tama di SR atau Sekolah Rakyat Kintelan, lalu lanjut ke SMP Negeri 1 Semarang, lalu di SMA Negeri Bagian B Semarang. Setelah itu, ia mengambil Akademi Militer Jurusan Teknik di Bandung. Dan terakhir, ia masuk ke Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau biasanya disingkat STIN di Bogor. Sebenarnya, Pierre Tendean sempat mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau biasanya disebut dengan UI. Alasannya, tentu saja, untuk menghibur perasaan kedua orang tuanya yang sempat meminta Pierre Tendean untuk masuk ke Fakultas Kedokteran akan dapat menjadi sama seperti ayahnya. Namun, ketika Pierre Tendean mengikuti tes, ia tidak lulus. Pierre Tendean juga memang sudah bertekad untuk masuk akademi militer sejak kecil. Salah satu alasannya adalah karena pada saat Pierre Tendean masih kecil, seringkali ada para pejuang kemerdekaan yang datang ke rumah keluarganya untuk meminta berbagai alat medis dan berbagai obat-obatan ketika mereka akan bersiap maju paling depan untuk melawan para penjajah. Hal ini membuat hati Pierre Tendean tergerak untuk menjadi pejuang negara seperti mereka. Apalagi, keluarganya selalu mengajarkannya kedisiplinan yang sangat tinggi. Sekarang, kita akan masuk ke pembahasan cerita terkenal dari Pierre Tendean yang menunjukkan kesetiaannya pada Jenderal A.H. Nasution.
pada tanggal 1 Oktober 1945 dini hari, segerombolan pasukan yang bertugas untuk melakukan gerakan 30 September atau kerap disebut sebagai G30S datang ke rumah Jenderal Nasution dengan tujuan untuk menculik Nasution. Saat itu, Johanna Nasution atau istri dari Nasution pergi membuka pintu untuk mengecek suara gaduh yang terdengar. Namun, saat dibuka, ia langsung segera menutup pintu tersebut karena ia mengetahui bahwa suara itu berasal dari pasukan Cakrawirawa. Ketika mereka melihat Johanna Nasution, mereka langsung menembak beberapa peluru yang mengakibatkan terkenanya peluru ke adik Irma Suryani atau anak Nasution yang paling kecil. Dalam kebingungan juga, Jenderal A.H. Nasution langsung melarikan diri karena ia mengetahui bahwa pasukan itu sedang mencarinya. Suara tembakan itu terdengar hingga ke kamar Yanti Nasution yang merupakan anak pertama dari Jenderal A.H. Nasution. Ketika ia terbangun, dia langsung panik dan dia kabur melalui jendela kamarnya dan segera bergegas pergi ke pavilion ajudan untuk membangunkan Pierre Tendean itu sendiri. Lalu, Pierre Tendean yang sudah dalam kondisi bangun segera pergi ke depan pintu untuk memeriksa keadaan. Ia meyakinkan Yanti Nasution bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lalu, ketika ia sudah berada di depan pintu, beberapa senjata langsung ditodongkan ke arahnya. Beberapa saat kemudian, Pierre Tendean yang mengetahui bahwa jenderalnya A.H. Nasution sedang diburu, langsung mengatakan, "Saya A.H. Nasution." Bagaimana pendapat kalian tentang kisah Pierre Tendean? Saya sendiri sangat terkejut ketika mendengar kisah-kisahnya, terutama ketika ia berkata, "Saya A.H. Nasution." Sungguh keberanian yang sepertinya jarang orang miliki. Kalau dipikir secara logis, bisa saja dia berkata bahwa dia bukanlah Jenderal A.H. Nasution, melainkan Pierre Tendean. Namun, kesadarannya akan tanggung jawab dia untuk melindungi jenderalnya, membuat ia mengorbankan dirinya sendiri dari kejahatan para pasukan yang setia pada gerakan G30S tersebut.